Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di Nusantara. Selain warisan budaya dan keseniannya yang mengagumkan, di daerah ini ada juga loh sejarah kerajaan yang dahulunya paling berjaya se-Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Krisis terakhir Jaya Negara. Setelah kudeta Gajah Mada tahun lalu, Jaya Negara terlantar fisiknya lumpuh. Kekuasaannya direbut Ratu Petak. Namun ia tetap berbahaya, merencanakan balas dendam melalui para loyalitas dua. Gajah Mada, kini sebagai pejabat tinggi, harus menjinakkan sang raja tanpa menodai nama baik Majapahit. Konflik mencapai klimaks ketika Jaya Negara melakukan percobaan pembunuhan terhadap Petak, memaksa Gajah Mada mengambil langkah drastis, mengasingkan sang raja ke Gunung Lawu dengan dalih sedang melakukan retret meditasi di sana. Jaya Negara akhirnya tewas secara misterius, diduga keracunan, meninggalkan tanda tanya moral besar. Belasan tahun kemudian, Tribhuwana naik tahta. Kini bergelar Tribhuwana Tunggadewi. Naik tahta sebagai Ratu Permaisuri. Anaknya Hayam Wuruk ditunjuk sebagai Raja Muda. Gajah Mada diangkat menjadi Mahapahit Pampospak, pemenang kekuasaan tertinggi di bawah Ratu. Inilah momen Sira Gajah Mada Pahit Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa. Sira Gajah Mada. Lamun huus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tomasik, Samana isun amukti palapa. Namun sumpah itu justru memicu masalah. Kalangan bangsawan tua dipimpin Rakembar, adik Tribhuwana yang haus tahta, menganggap Gajah Mada memiliki ambisius yang berlebihan. Mereka curiga ia ingin jadi raja bayangan di dalam istana. Mada juga bersitegang dengan Bre Cakradara, suami Tribhuwana yang merasa tersingkirkan. Dara, Jingga, dan Patih. Asmara Gajah Mada terasa pahit lewat kisah Dara Jingga, putri kerajaan Dharmasraya yang diselamatkan Mada dari pemberontakan. Dara Jingga cerdas, mandiri, dan membara, menjalankan asmara dengan Gajah Mada yang terlarang. Masalahnya, ia sudah dijodohkan dengan Hayam Wuruk, calon raja masa depan. Mada terjebak antara ambisi dan hati. Ketika cinta mereka terbongkar, istana bergolak. Tribhuwana terpaksa menjaga martabat kerajaan dengan menikahkan Dara Jingga dan Hayam Wuruk segera. Sementara Mada harus menelan pil pahit melihat wanita yang ia cintai menjadi permaisuri yang tak bisa disentuh. Ekspedisi pertama dan dosa politik. Untuk membuktikan sumpah palapa, Gajah Mada melancarkan ekspedisi ke Sadeng, Gresik, dan Bawean yang memberontak. Pertempuran berdarah terjadi. Di puncak kemenangan, Mada memerintah pembantaian massal atas loyalitas pemberontak, termasuk wanita dan anak-anak. Rakembar semakin gencar menjatuhkannya, sementara Tribhuwana merasa ragu. Apakah Mada masih bisa dikendalikan? Dara Jingga yang kini permaisuri menghadapi Mada dengan tudingan, "Kau telah menjadi monster demi tahta." Mada terdiam. Ia sadar ia telah mengorbankan nuraninya demi mimpi besar. Namun, ia tidak bisa mundur. Rakembar akhirnya memberontak, mengaku dirinya telah sah menjadi sang raja. Pertarungan sengit terjadi di Trowulan. Gajah Mada mengalahkannya, tapi tidak membunuh. Ia malah memilih untuk mengasingkan Rakembar ke Bali, menunjukkan bahwa ia tidak haus darah, tapi haus akan ketertiban. Tribhuwana lelah dengan berita kebohongan yang tersebar, akhirnya mengumumkan setelah Hayam Wuruk dewasa kelak, ia akan turun tahta, dan Mada diperintahkan untuk melatih sang raja muda. Di penghujung buku, Mada berdiri di pendopo istana, menatap bayangan Hayam Wuruk dan Dara Jingga.
beberapa langkah di depannya, tapi terasa milenium jauhnya. Langit Kresna Haryadi menggambarkan bahwa kekuasaan bukanlah harta, tapi sebuah beban. Mada mendapat tahta, tapi kehilangan cinta dan nuraninya. Ia telah jadi sang legenda, tapi sepi hidupnya. Buku ini juga menanyakan, jika mimpi besarmu menghancurkan dirimu, apakah mimpi itu layak untuk dikejar? Tahta dan Angkara adalah babak paling gelap Gajah Mada, di mana ia menang dalam politik tapi kalah dalam hidupnya. Kekuasaan yang ia gapai justru menjadi penjara emas, menjauhkannya dari satu-satunya hal yang membuatnya menjadi manusia, yaitu cinta dan belas kasih.